Hai, apa kabar semuanya? Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam tetap keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Puji syukur, ini merupakan edisi perdana penerbitan majalah dinding dari kelompok kita yang kita beri judul Our Mini Mading. Selayaknya kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua anugerah senantiasa diberikan demi kemajuan SMK Negeri 1 Rembang, sekolah kita tercinta. Berikutnya kita juga ingin menyampaikan terima kasih nih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan mading kita, sehingga mading kita ini bisa terselesaikan secara lancar. Mading kita ini memang masih jauh dari kata sempurna juga kok teman-teman. Kita banyak membutuhkan saran dan bimbingan dari teman-teman maupun guru bahasa Indonesia kita, yaitu Bu Rini. Kami juga berharap semoga Our Mini Mading ini bisa menjadi tempat bertukar wawasan, juga membuka pikiran kita semua supaya berbagi informasi dalam kebersamaan. Selanjutnya kita kenalan dulu yuk. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ini dia anggota kelompok kita. Yang pertama, ada Kak Aki Liana Lilmuna sebagai perancang kata-kata motivasi. Kemudian ada Kak Luciana Aprilia Putri sebagai perancang puisi. Kemudian ada saya, Rizka Mening Dewi, sebagai ketua kelompok juga perancang materi mading. Yang terakhir ada Kak Vira Fitrianing Rum sebagai perancang kata-kata motivasi. Terus sebelum kalian kebingungan dan bertanya-tanya nih, mading ini tuh sebenarnya buat apa sih? Nah, aku bantu jawab ya. Jadi, di pelajaran bahasa Indonesia kita ada bab yang mempelajari tentang novel sejarah. Maka dari itu, kita ingin sedikit mengulas tentang salah satu novel sejarah yang berjudul Max Havelaar. Maka dari itu, yuk simak bareng-bareng. Yang pertama ada sinopsis novel. Nah, novel Max Havelaar itu ditulis oleh Multatuli, yang sebenarnya itu cuma nama samaran dia aja loh guys. Tahu nggak nama aslinya dia siapa? Nama aslinya tuh Edward Douwes Dekker. Susah nggak sih pelafalannya? Udah bener dipanggil Multatuli aja. Dia ini dulunya seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Nah, buku ini diawali dengan kisah seorang maklar kopi di Belanda bernama Batavus Droogstapel. Dia memiliki firma bernama Last & Co yang terletak di Lauwersstraat nomor 37, Amsterdam. Kemudian buku ini bercerita bahwa pada suatu malam Droogstapel ketemu nih sama teman lama semasa sekolahnya yang sempat menyelamatkan dia dari perkelahiannya dengan kelompok orang Yunani. Orang ini dikenal sebagai Shalman. Orang ini tuh hidupnya terlihat gak begitu makmur gitu guys. Gimana? Baru separuh nih. Lanjut gak sih? Yuk lanjut lagi, simak ya. Kemudian setelah Droogstapel dan Shalman ketemu di malam itu, si Shalman ini jadi sering gitu guys ngirim naskah tentang kopi gitulah ya intinya. Dia minta tolong ke Droogstapel buat menerbitkan jadi buku gitu. Awalnya sih Droogstapelnya nggak mau karena dia sombong guys. Dia ngira dirinya tuh nggak selevel sama Shalman dan mikir si Shalman ini cuma bakal jadi beban aja buat dia. Tapi pada akhirnya dia tertarik juga tuh sama naskah itu karena isinya ya sangat menguntungkan maklar kopi kayak dia ini. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya naskah-naskah tadi diterbitkan juga oleh si Droogstapel ini. Tapi karena di dalamnya banyak istilah asing yang gak bisa dipahami sama dia maupun dua pekerjanya, akhirnya dia ngundang Shalman buat nyusun naskah-naskah tadi deh. Naskah itu diantaranya memuat kisah seorang asisten residen Belanda bernama Max Havelaar di Lebak, Banten. Jangan bosan dulu ya, masih ada lagi loh. Nah, mulai pertengahan, alur dan latar cerita berpindah ke daerah Lebak, Banten. Dikisahkan bahwa di Lebak akan diangkat asisten residen baru. Asisten residen itu bernama Max Havelaar yang juga dikenal karena tulisannya tentang pengalaman perjalanan ke berbagai negara. Dia juga dikenal sebagai seorang yang ramah, bijak, dan berpengetahuan luas. Pada perkembangannya, Max Havelaar banyak berdiskusi dengan Verbrugge, pembantu asisten residen seorang adipati Lebak, mengenai keadaan Lebak. Dia juga bercerita pengalaman sebagai residen di Padang. Havelaar dipindah tugaskan menjadi asisten residen karena tidak sejalan dengan pemerintah Belanda. Dia menceritakan bahwa ada begitu banyak penyelewengan dan pemalsuan data di Padang, yang kemudian Havelaar laporkan pada pemerintah pusat. Namun laporannya tidak diterima dan dia dipindah tugaskan menjadi asisten residen Lebak.
Namun sayangnya pada saat pada masa jabatannya di Lebak, dia kembali menemukan nih penyelewengan dan pemalsuan data-data administratif daerah Lebak. Di antaranya sistem tanah paksa yang memaksa mengharuskan penanaman kopi padahal tanah di Lebak kurang cocok ditanami kopi. Duh, sedih banget gak sih? Nah, kita udah sampai di terakhir sinopsis novel nih. Ayo kita simak lagi yuk. Havelar kemudian juga menemukan banyak laporan dan catatan palsu mengenai kondisi Jawa. Laporan-laporan itu menyatakan bahwa kondisi Jawa baik-baik saja, padahal masyarakat pribumi mengalami banyak penderitaan. Mereka menderita kelaparan dan krisis ekonomi akibat gagal panen. Dengan kondisi yang demikian, masyarakat pribumi masih harus membayar pajak pada pejabat Eropa dan pejabat Bumi Putra. Bersama Verbrugge, Havelar juga menemukan data palsu mengenai keuangan Lebak yang tidak seperti kondisi aslinya. Duh, gimana sih ini pemerintahnya? Lalu Havelar bertekad buat merumpas semua penyelewengan itu dengan cara mengirim laporan tentang tindakan Adipati dan menantunya itu kepada Residen Banten. Dia menginginkan adanya penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi sayang banget laporannya ditolak sama Gubernur Jenderal guys. Karena merasa nggak berhasil buat numpas penyelewengan itu, Havelar ngirim surat permohonan untuk dibebas tugaskan dari jabatannya, yang kemudian disetujui oleh Gubernur Jenderal. Duh, sedih banget nggak sih? Selanjutnya kita bahas artikel tentang novel tersebut yuk. Pada novel Max Havelaar menceritakan bahwa pada saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, kami akan mencoba menceritakan tentang pendidikan yang terjadi pada masa-masa tersebut. Simak yuk! Pada abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia. Mereka mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung. Setelah itu, ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, kegiatan mengajar yang dilakukan Portugis mulai berhenti karena digantikan dengan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Memasuki tahun 1627, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta. Kemudian memasuki abad ke-19, Belanda sudah mendirikan sebanyak 20 sekolah untuk Indonesia. Awal mulanya pada tahun 1899, era Ratu Juliana di Kerajaan Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Deventer menerapkan politik etis di Indonesia. Yang tadi masih belum selesai loh. Ini ada lanjutannya lagi, simak yuk. Salah satu kebijakan yang ada dalam politik etis adalah edukasi dan pendidikan. Untuk memenuhi kebijakan tersebut, Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah untuk kalangan pribumi, baik kelas bawah, menengah, maupun tingkat tinggi. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai lebih progresif setelah memasuki tahun 1900. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat Bumi Putra masih ketara. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas dengan golongan bawah. Untuk memasuki sekolah tertentu, rakyat dari golongan bawah masih dipersulit dengan berbagai aturan-aturan yang memberatkan. Hal ini memang sengaja dilakukan agar rakyat pribumi hanya menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Kasian banget ya guys cerita nenek moyang kita ini. Selanjutnya ini dia nih beberapa sistem pendidikan yang diterapkan Belanda pada masa-masa tersebut. Yang pertama ada Europese Lagere School (ILS) atau sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua ada Hollands Inland School (HIS) atau sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga ada Hollands Chinese School (HCS). Yang keempat ada Meer Uitgebreid Lager on the Ridges (MULO). Kemudian yang kelima ada Algemeer Middelbare School (AMS). Susah-susah banget guys pelafalannya. Maaf ya kalau banyak yang salah. Banyak juga ya guys yang udah kita bahas dari tadi. Nah, biar gak bosen nih, kita break sebentar ya. Habis ini, aku bakal nampilin ke kalian puisi yang telah dibuat oleh Kak Luciana serta kata-kata motivasi dari Kak Akil dan juga Kak Fitri. Ayo kita lihat bareng-bareng.
Nah, segitu dulu aja ya break kita. Yuk kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di pembahasan kita yang kali ini yaitu nilai yang bisa dikutip dari novel Max Havelaar. Jadi teman-teman kita yang cakep-cakep, yang ganteng, yang cantik, yang manis, dengerin ya. Dari novel Max Havelaar ini kita bisa loh mengambil nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita mulai, beranilah membela kebenaran, jangan pernah takut untuk gagal sebelum mencoba, kemudian salinglah tolong-menolong tanpa membedakan status sosial. Wah, nggak kerasa aja nih kita udah berada di penghujung materi mading kita. Yang terakhir ini ada nih tips and trick belajar secara konsisten. Nah, ini agak out of topic dari pembahasan kita tentang Max Havelaar ya. Tapi nggak apa-apa, ini nih aku kasih tahu tips and trick belajar konsisten. Belajar merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap orang, terutama para pelajar. Sebetulnya sih setiap orang dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif, tetapi tidak semuanya dapat menguasai waktu dan cara belajar yang tepat. Padahal, pengelolaan waktu belajar efektif dapat memudahkan kita untuk menyerap hasil belajar secara lebih baik dan berbagai tugas bisa selesai tepat waktu. Nah, maka dari itu kita di sini tuh mau memberikan teman-teman tips nih biar belajar kita lebih konsisten dan efektif untuk sehari-hari. Berikut adalah tips dari kami. Tips yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan harian. Dengan kita membuat jadwal harian, maka waktu belajar kita akan terasa lebih efektif dan juga terorganisir. Tips yang kedua yaitu mengontrol diri. Siapa nih yang di sini suka nggak tahan buat buka aplikasi dan game di handphone saat belajar? Nah, yang lagi jelasin juga suka gitu sih sebenarnya. Nah, sebetulnya kegiatan lain di luar aktivitas belajar tersebut dapat menghindarkan kita dari stres. Tapi teman-teman juga harus tahu batasannya, sebab jika dilakukan secara berlebihan dapat mengganggu jadwal belajar dan membuat teman-teman jadi susah fokus untuk belajar. Yang ketiga, menentukan prioritas. Dalam mengatur waktu belajar efektif, teman-teman sebaiknya harus punya skala prioritas. Jadikanlah yang terpenting pada peringkat paling atas dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ada hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Siapa nih yang di sini suka banget ngerjain tugas mepet deadline? Sama kok, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, ini aku kasih tipsnya. Kebiasaan yang kurang baik itu bisa kok kita atasi dengan cara kita harus berupaya memaksa diri agar dapat melakukan pekerjaan tersebut selama minimal 10 menit dalam setiap harinya. Dengan demikian, alam bawah sadar kita akan mulai terbiasa untuk belajar serta mengerjakan tugas yang selama ini kurang kita sukai. Kemudian tips yang kelima atau yang terakhir nih yaitu disiplin dan konsisten. Dalam belajar, upayakan selalu disiplin serta konsisten pada aturan serta jadwal waktu belajar efektif yang sudah kita buat. Untuk memulainya, memang butuh komitmen yang kuat dan pastikan kita tidak melanggarnya walaupun hanya satu kali. Sebab, satu kali kita melanggar, kita akan menjadi hal tersebut sebuah kewajaran dan bisa terjadi berulang kali. Nah, yang tadi kan udah ada tipsnya, selanjutnya harus ada triknya juga dong ya, biar kita lebih semangat dalam menjalani belajar secara konsisten. Yuk, ini dia, dengerin ya. Trik yang pertama yaitu buat suasana nyaman. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dapat membuat kita tetap fokus saat belajar loh teman-teman. Jadi, ciptakan suasana yang nyaman dengan versi kalian masing-masing ya. Yang kedua yaitu membuat ringkasan. Buatlah ringkasan dari hasil belajar yang telah kita lakukan dengan menulis pokok-pokok yang penting. Melalui pembuatan ringkasan tersebut, kita bisa loh terbantu untuk lebih mudah mengingat berbagai materi yang sudah dipelajari saat belajar. Trik yang ketiga atau yang terakhir nih, yaitu pahami dan bukan menghafal. Kebanyakan dari kita akan cenderung lebih suka menghafal dan bukan memahami. Padahal kebiasaan menghafal materi pelajaran hanya efektif untuk belajar yang sifatnya jangka pendek seperti ulangan dan sebagainya. Sedangkan untuk belajar secara jangka panjang lebih dianjurkan untuk memahami materi yang telah kita pelajari. So, teman-teman, tips dan trik tadi adalah sebagai penutup dari materi Our Mini Mading yang telah kita bawakan. Akhirnya selesai juga ya, teman-teman.
Nah, di sini aku sebagai perwakilan kelompok ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang kita bawakan ini. Pokoknya makasih banyak loh teman-teman yang aku sayang. Segitu dulu yang bisa kita sampaikan. Maaf kalau ada salah kata dan menyinggung perasaan teman-teman ya. Kita mau pamit undur diri dulu. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Bye.